Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala mala penyakit, ataupun semoga kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk kepada materi. Di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 1. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kelas 8 yang telah naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas yang dari dulu kelas 7 sekarang sudah menjadi kelas 8 gitu. Oke, kita coba buka buku kalian halaman 4. Di sini sudah diterangkan bab 1 itu judulnya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pertemuan yang lalu Pak Andika sudah membagikan video yang Pak Andika download di YouTube tentang materi ini, akan tetapi agar lebih mantap nanti Pak Andika juga akan mengulas buku yang sudah kalian dapati. Kita mulai dari halaman yang ke-5. Monggo Bu. Ya, kita mulai dari halaman yang ke-5, yaitu arti Pancasila dan dasar hukum. Begini anak-anak, Pak Andika singkat saja. Istilah Pancasila itu muncul pertama kali pada abad ke-14 Masehi, ataupun pada 14 Masehi. Itu dinukil dari atau diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, kemudian dijadikan sebagai nama dari 5 dasar yang diusulkan oleh Soekarno pada saat itu. Dan kemudian singkatnya pada 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Kemudian Pancasila itu memiliki banyak sekali fungsi. Salah satunya adalah sebagai pandangan hidup bangsa yang bisa kalian lihat pada halaman 6. Buku kalian halaman 6, Pancasila sebagai falsafah bangsa, kemudian alat pemersatu bangsa, kemudian juga sampai dengan merupakan kepribadian bangsa. Artinya, jadi Pancasila itu tidak kita ambil dari negara-negara lain, akan tetapi Pancasila itu adalah cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi zaman dahulu kita itu manusia Indonesia itu hidupnya itu seperti Pancasila, ya berketuhanan, memiliki Tuhan. Artinya mereka menyembah Tuhan, tidak ada yang ateis. Kemudian juga berperi kemanusiaan, kemudian juga bersatu, tidak seperti sekarang ini. Kemudian yang keempat, mereka juga bermusyawarah. Yang kelima sampai dengan yang kelima, keadilan. Lah ini sebagai kepribadian bangsa. Itu adalah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi pandangan hidup ke depan warga negara Indonesia ataupun bangsa Indonesia diharapkan bisa menjadi manusia yang Pancasilais. Kemudian yang ketiga adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Di sini juga disebutkan bahwa Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, sampai dengan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Apa maksudnya? Nanti kita akan bahas. Kita langsung lanjut ke poin B, Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, ini perlu dipahami anak-anak. Yang namanya Pancasila itu tidak bisa dipisahkan. Jadi Pancasila kemudian kita sebagai warga negara Indonesia itu harus memiliki sifat Pancasilais. Dan Pancasila itu tidak bisa dipisah-pisahkan satu persatu. Misalkan kita sebagai warga negara Indonesia, kita menjadi warga yang bertuhan tok, tapi tidak berkemanusiaan, itu nggak bisa. Kita menjadi warga yang berkemanusiaan tapi nggak mau bersatu, itu nggak bisa. Kita mau bersatu tapi kita tidak mau berkeadilan, itu juga tidak bisa. Jadi Pancasila itu bulat dan utuh. Bulat dan utuh artinya ketika kita itu menjadi manusia Indonesia, bangsa Indonesia, kita menjadi warga negara Indonesia, kita harus menjadi orang yang berpancasilais, ia berketuhanan, ia berkemanusiaan, ia mau untuk bersatu, kemudian mau untuk bermusyawarah, dan juga bisa mewujudkan keadilan sosial. Itu artinya Pancasila sebagai satu kesatuan. Dan sebagai satu kesatuan, Pancasila itu saling menjiwai. Misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menjiwai sila yang kedua. Orang yang bertuhan biasanya akan berkemanusiaan, karena dia takut dengan Tuhan, maka akan saling menghormati antar manusia, saling mengakui
kemanusiaan manusia. Tidak mungkin dia itu tidak menghormati manusia ketika dia menghormati Tuhan, karena disuruh, kita itu sebagai manusia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, sila kedua itu menjiwai sila yang ketiga. Karena ketika kita berkemanusiaan, kita itu menghormati orang lain, kita itu menghargai orang lain, pastinya kita akan mau untuk bersatu. Dan ketika kita bersatu, sila ketiga pasti menjiwai sila yang keempat. Ketika kita mau bersatu, pasti kita mau bermusyawarah. Kalau kita tidak mau bermusyawarah, sila ketiga pasti tidak dilakukan oleh kita. Dan ketika sila keempat ini kita bisa lakukan, yang kemudian terjadi adalah keadilan sosial. Kita akan menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sekarang ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semuanya, karena manusia di Indonesia sekarang banyak sekali yang tidak bertuhan. Mereka bertuhan tetapi nuwun sewu memakai bajunya setengah jadi, artinya rok setengah tiang itu banyak. Padahal mereka bertuhan. Kemudian mereka sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa menghormati, menghargai orang lain, tidak mau bersatu. Banyak sekali perpecahan di Indonesia, tidak bisa bermusyawarah. Kalau teman-teman lihat di rapat Dewan Perwakilan Rakyat, itu banyak sekali perkelahian. Sampai dengan keadilan, kita belum bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang tidak mampu, akan tetapi tidak kita bantu. Ya, itulah pekerjaan rumah bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang berpancasila. Kita wajib menjunjung tinggi Pancasila dan melaksanakannya. Itulah Pancasila sebagai satu kesatuan, menjadi sesuatu yang bulat dan utuh dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita lanjutkan, Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang Pak Andika tadi sempat katakan, itu adalah salah satu fungsi ataupun makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila itu dijadikan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, mengatur pemerintahan. Jadi pemerintah Pak Jokowi dan kawan-kawan itu ketika bekerja itu harus berdasarkan Pancasila. Pemerintah itu ketika bekerja itu harus berdasarkan Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki fungsi untuk sebagai pedoman hidup bernegara, mencakup cita-cita negara, tujuan dan norma negara, tujuan dan juga norma bernegara. Jadi ketika Pak Jokowi dan kawan-kawan itu harus berusaha sekuat mungkin untuk untuk mewujudkan cita-cita negara, ada dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti coba kalian cari. Jadi sebagai dasar negara, pemerintah itu wajib melakukan kerjanya atau bekerja itu sesuai dengan Pancasila. Tidak boleh kemudian bekerjanya itu tidak sesuai dengan Pancasila. Misalkan kemudian dia bekerja, pemerintah itu bekerja tetapi bukan untuk rakyat, itu boleh enggak boleh. Pemerintah bekerja itu untuk rakyat. Jadi pemerintah ada itu untuk memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ketika ada pemerintah, rakyat Indonesia itu harus cerdas, harus sekolah yuk gratis, koyok kowe. Nah ini semuanya sekolah gratis insya Allah, kecuali mungkin bayar buku dan lain sebagainya. Itu tandanya pemerintah bekerja sesuai dengan Pancasila. Kemudian selain itu, arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu juga memiliki 2 arti penting. Dalam buku kalian halaman 7 ini secara teori ini adalah sebagai yuridis konstitusional dan juga yuridis ketatanegaraan. Nah, untuk penjelasannya mungkin kalian bisa baca sendiri di buku kalian. Setelah ini kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita akan memasuki poin yang ketiga dari subbab yang B, yaitu Pancasila sebagai satu kesatuan. Yaitu poin yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari tadi kita ngomong ideologi terus. Sebenarnya apa sih itu ideologi? Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, ideas dan logos. Ideas itu artinya gagasan ataupun cita-cita, logos itu ilmu pengetahuan.
Dan ideologi kalau digabungkan itu menjadi ilmu yang mempelajari tentang gagasan ataupun cita-cita. Itu secara kata atau etimologi. Akan tapi secara terminologi ada banyak sekali ahli-ahli yang menjelaskan tentang apa itu ideologi. Contoh di sini Karl Marx, ini tokoh dunia juga namanya Karl Marx, itu mengatakan ideologi itu sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan ataupun kelas sosial dalam bidang politik dan ekonomi. Coro gampangnya begini anak-anak, ideologi itu adalah pandangan hidup suatu kelompok masyarakat. Misalkan Indonesia itu adalah suatu kelompok masyarakat, maka ideologi itu adalah pandangan hidup dari warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu memiliki pandangan hidup yang seperti apa, yang ingin dicapai itu yang seperti apa. Nah, itu merupakan sebuah ideologi. Jadi pandangan hidup bangsa Indonesia adalah ketemunya itu adalah Pancasila. Maka Pancasila itu adalah sebuah ideologi. Penting nggak ideologi bagi suatu bangsa? Menurut kalian penting nggak? Jawabannya pasti adalah penting. Kalau kita tidak punya ideologi, kita tidak punya tujuan. Kalau kita hidup tidak punya tujuan, kira-kira gimana? Berantakan atau enggak? Pasti berantakan. Oleh karena itu ideologi itu penting. Pentingnya apa? Yang pertama, itu menjadi ciri suatu kelompok. Misalkan kita menyebutkan Indonesia itu pasti Pancasila. Insinyur Soekarno pernah berpidato di depan Gedung Putih Amerika, itu menjelaskan tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai dengan keadilan sosial Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan identitas ataupun ciri bangsa Indonesia. Saya pernah keluar negeri ke Malaysia dan Singapura. Orang Singapura, orang Malaysia itu pasti tahu kalau Indonesia itu ramah. Itu adalah identitas ataupun ciri kita, karena kita manusia Pancasila. Indonesia itu taat dalam beragama. Misalkan seperti itu. Bagi yang taat, bagi yang nggak taat ya kayak kowe. Kemudian selain itu, ideologi juga penting sebagai pemersatu bangsa. Kalau kita itu dulu itu Pancasila itu sila yang pertama khususnya, itu dulu bunyinya bukan ketuhanan yang Maha Esa, akan tapi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan dan itu yang ada dalam Piagam Jakarta. Dan kemudian isi dari Piagam Jakarta sila yang pertama itu menjadi suatu problem atau masalah, karena bangsa Indonesia itu tidak hanya dihuni oleh umat Islam saja, tapi juga ada umat Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemudian Piagam Jakarta itu diganti menjadi Pancasila, diganti sila yang pertama itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua orang memiliki Tuhan. Kabeh wong iku kudu duwe Tuhan, bukan memiliki hantu. Ojo diwale. Semuanya memiliki Tuhan, bukan memiliki hantu. Kemudian itu juga pedoman untuk mengatasi konflik sosial. Itu pentingnya ideologi sebagai bagi suatu bangsa. Kemudian Pancasila sebagai ideologi nasional juga memiliki fungsi seperti berikut ini. Di halaman 7 bagian paling bawah coba kalian cek. Yang pertama adalah dasar Pancasila sebagai dasar negara, digunakan sebagai landasan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara seperti yang tadi Pak Andika jelaskan. Kemudian sebagai pandangan hidup bangsa, artinya pandangan hidup ke depan Indonesia itu mau dijadikan seperti apa. Kemudian falsafah hidup untuk mempersatukan, jadi ideologi Pancasila itu untuk menyatukan bangsa Indonesia. Kemudian sebagai perjanjian luhur, ini yang penting. Pancasila itu bisa diganti apa enggak? Bisa. Tapi untuk menghormati pahlawan-pahlawan kita, untuk menghormati para leluhur yang sudah gugur lebih dahulu, maka kita tetap menggunakan Pancasila sebagai perjanjian yang luhur. Oh, ini adalah nilai-nilai bangsa Indonesia. Dan juga yang terakhir, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, kemudian dilanjutkan. Ini yang terakhir, mungkin poin yang terakhir. Setelah ini mungkin minggu depan kita akan ada penugasan untuk minggu depan saja. Dimensi ideologi Pancasila ini secara teori biasanya keluar kalau ada tes pegawai negeri. Pak Andika dulu tes juga ada kayak gini, dimensi realita dan sampai sebagainya.
ini mungkin tidak akan ya. Ketika kita belajar dimensi Pancasila, mungkin ini sepertinya tidak akan berfungsi bagi kita pada saat ini. Akan tetapi saya meyakini ketika kita belajar itu tidak ada sesuatu yang mubazir ketika kita belajar. Contohnya ketika kita belajar Pancasila pada saat ini, 10 tahun yang akan datang siapa yang tahu kalau kalian itu ternyata mau jadi guru. Siapa yang tahu kalau kalian itu nanti menjadi pejabat negara. Siapa yang tahu nanti kalau kalian itu melamar pegawai negeri, karena pasti ada tes tentang Pancasila. Dan hampir 50% orang itu gagal di tes tentang kebangsaan, tes wawasan kebangsaan itu tentang sejarah dan juga tentang Pancasila. Nah, saya lanjutkan dimensi ideologi Pancasila. Di sini ada 3, yaitu dimensi realita, idealisme, dan juga fleksibilitas. Realita itu artinya sesuai dengan apa yang ada, terkandung apa yang terkandung dalam ideologi tersebut. Kemudian ada dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai ideologi di Pancasila mengandung idealisme, bukan sekedar angan-angan. Jadi Pancasila itu real, itu nyata, bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya harapan kosong, akan tapi memang menjadi tujuan ke depan bangsa Indonesia itu mau jadi seperti apa. Kemudian dimensi fleksibilitas artinya Pancasila itu memiliki keluasan, tidak kemudian karena dibuat oleh orang-orang terdahulu kemudian menjadi ideologi yang terbelakang, itu tidak. Tapi kita bisa tapi luas. Pancasila itu luas sekali. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, itu dulu kita itu cuma ada 5 agama yang diakui. Akan tapi pada saat ini ada berapa agama yang diakui? Ada 6. Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, satu lagi Konghucu. Itu artinya Pancasila itu luas, mengakui Tuhan yang memang disembah oleh umat beragama. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan penugasan saja. Nanti mungkin tugasnya bisa mencatat ataupun yang lain sebagainya. Begitu ya anak-anak ya. Selamat melakukan pembelajaran dari rumah. Tetap jaga protokol kesehatan, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Jaga iman dan jaga imun, jangan lupa sholat 5 waktu. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.